Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah di tanah air. Dalam operasi itu, KPK juga menyita uang miliaran rupiah serta 3 kg emas. Di lingkungan pajak, OTT berlangsung di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sisi lain, OTT di pegawai bea cukai terjadi di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta dan Lampung. Baik sahabat Berkol News, berikut tayangannya. Lagi-lagi, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin. Pasca OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Januari lalu, KPK kembali melakukan operasi senyap di sejumlah daerah. Mantap. Operasi tangkap tangan pertama dilancarkan penyidik KPK di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan kasus restitusi pajak. Dalam operasi senyap ini, ada 3 orang yang diamankan, salah satunya Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Di dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 3 orang, 2 merupakan ASN dan 1 swasta. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin dengan barang bukti uang tunai senilai 1 miliar lebih. Di hari yang sama, OTT kembali terjadi di kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap ini yang berkaitan dengan kegiatan importasi barang oleh pihak swasta. Penyidik KPK juga menyita uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing serta emas 3 kg sebagai barang bukti yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menganggap rentetan OTT yang digelar KPK itu menjadi titik masuk untuk memperbaiki kedua institusi tersebut. Purbaya pun memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi itu. Hal itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai ada saya break, yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Meski begitu, Purbaya menegaskan pendampingan ini bukan untuk melakukan intervensi kasus di KPK. Jika pegawainya bersalah, hukum tidak boleh diintervensi. Kemudian PNJ langsung menemui MLY, jadi setelah jumlahnya tadi 1,5 miliar ya, di sebuah restoran untuk membahas pembagian jatah uang apresiasi dan disepakati pembagiannya sebagai berikut. Saudara MLY, ini pelaku Kepala KPP Banjarmasin, sebesar 800 juta rupiah. Saudara DJD, ini anggotanya ya, anggotanya MLY, sebesar 200 juta ya pemeriksanya ini. Kemudian saudara VNZ sebesar 500 juta rupiah ya. Bahwa kemudian PNJ bertemu dengan DJD untuk memberikan uang yang disepakati sebesar 200 juta, namun PNJ meminta bagian sebesar 10% atau 20 juta. Sehingga DJD menerima bersih sebesar 180. Dan uang tersebut telah digunakan DJD untuk keperluan pribadinya. Jadi ada pembagian kembali. Ya kata si PNJ ini kan yang ngeluarin dari kalau tadi ini yang MLY dengan DJD yang mengeluarkan surat SKP PLB dan SKP KPP ini mereka. Tapi yang mengeluarkan uang 1,5 miliar dari kas perusahaan adalah PNJ gitu ya. Jadi mereka saling di sana ada perannya masing-masing gitu. Sehingga si PNJ ini minta juga bagian dari si DJD maupun dari MLY. Sementara kepada MLY, PNJ memberikan uang 800 juta yang dibungkus dalam kardus di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin. Kemudian MLY membawa uang tersebut untuk dititipkan kepada orang kepercayaannya di salah satu tempat waralaba miliknya. Dari 800 juta yang diterima MLY, kemudian saudara MLY kemudian menggunakan untuk pembayaran DP rumah 300 juta dan 500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya.
Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, Saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKP. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari Saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh Saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya. Sosok Rizal Fadila X, Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai kena OTT di Lampung. Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal Fadila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menangkap Rizal di Lampung pada Rabu, 4 Februari 2026. Seminggu sebelum penangkapan ini, ia baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Rabu, 28 Januari 2026. Rizal diketahui menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan B2 DJBC sejak 2024. Kemudian Rizal dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Sebelum menjadi Direktur Penindakan dan Penyidikan B2 DJBC, Rizal tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Bea dan Cukai Batam. Ia pun diketahui pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ex-Bupati Kutai Kartanegara, Kukar, Rita Widyasari. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Rizal berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta. Selain mengamankan pihak di Lampung, tim KPK juga bergerak ke kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta, yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Jelas Budi. Meski demikian, KPK belum memerinci jenis barang impor yang menjadi objek rasuah tersebut. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia. Nanti detailnya barang itu apa saja nanti kami akan update, kata dia. Dalam operasi ini, tim KPK mengamankan barang bukti dengan nilai yang fantastis. Budi mengungkapkan bahwa penyidik menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai miliaran rupiah, serta logam mulia seberat 3 kg. Untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, ungkap Budi. Pemirsa, gerbang masuk negara ternyata punya jalur tikus berbayar mahal. KPK membongkar praktik suap sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari pengungkapan ini ditemukan adanya jatah bulanan bagi oknum Ditjen Bea Cukai sebesar 7 miliar rupiah. Pak Purbaya tahu perilaku Rizal ini selama menjadi Direktur Penindakan di sana. Karena kemudian tahu dia diberi semacam amanah ya, atau ujian menjadi kepala kantor wilayah itu untuk mendeteksi apakah perilaku itu masih sering dilakukan gitu. Artinya Purbaya untuk Pak Rizal Bisa jadi. apakah proses penangkapan itu mendapat atensi atau persetujuan dari Presiden Prabowo? Ini pasti tahu lah. Prabowo tinggal pilih memberantas korupsi sampai ke epicentrum oligarki dan semua epicentrum politik dan lain-lain. Dan dengan itu dia didukung oleh rakyat rumahnya, atau dia tidak melanjutkan memberantas korupsi lalu dia dibenci oleh rakyat banyak. Pemimpin menurut saya harus mendengarkan rakyat. KPK sudah masuk ke epicentrum pemberantasan korupsi. Yang di OTT ini bukan orang sembarangan ya. Beliau mantan Direktur Penindakan kan, yang cukup disegani jadi Bea Cukai. Ini satu pintu penting untuk membongkar epicentrum pola-pola koruptif di dalam ekspor impor. Artinya KPK harus mengejar jejaring kekuasaan yang dimiliki oleh Rizal ke level atas. Ya, ada kemungkinan bahwa perilaku koruptifnya itu bukan untuk dirinya, untuk setoran ke lapisan elit di atasnya misalnya, selama mempromosikan dia menggunakan jabatan sangat strategis di Bea Cukai misalnya. Korupsi ini jahat, sangat jahat. Apakah tidak cukup buat peristiwa anak SD bunuh diri nggak punya uang untuk beli buku dan pulpen itu? Apakah tidak cukup menampar mulai mereka? Aduh, ironis dan sangat menyedihkan. Akhir-akhir ini kasus OTT sangat sering terjadi terhadap sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai. Sebetulnya Menteri Keuangan Purbaya sudah mengobrol-abrik Ditjen Pajak dan Bea Cukai dan bahkan sudah melakukan bergantian di sejumlah wilayah. Namun anehnya justru yang baru diganti itu pun udah kena OTT beberapa hari yang lalu. Parah sekali. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.